Diego, utusan dari Valence Group, istri nakal Tuan Muda Cadel. Judul bukunya, memberikan ucapan selamat pada Antares dan Cantika. Terima kasih sudah hadir, Tuan. Suatu kehormatan bagi saya, balas Antares seraya tersenyum tipis. Setelah bersalaman dengan Diego dan istrinya, Antares Wilson beralih pada Aksara Radeva dan istrinya, pemilik perusahaan Air Development. Asisten suamiku, Canduku. Selamat Tuan Antares dan Nona Cantika, semoga dilimpahkan keberkahan oleh Tuhan dan semoga segera diberikan penerus bagi keluarga Wilson. Ujar Radeva seraya memeluk dan menepuk punggung Antares dengan pelan. Terima kasih, Tuan Deva dan Nyonya Kalila, balas Antares. Terima kasih, Tuan, Nyonya, ucap Cantika pula. Di samping Antares, Cantika selalu bersikap manis dan anggun. Sadar jika tamu undangan yang hadir adalah orang-orang penting, ia tak ingin membuat suaminya menjadi malu. Selamat Tuan Antares dan istri, semoga Tuhan memberkati pernikahan kalian dengan kebahagiaan yang tidak pernah putus, kata Tuan Abimana, bapaknya Seandi. Tante senang, tante bayar, hehe. Paham, kan? Yang datang dari kubu sebelah dan sebelah, wakak. Acara resepsi pernikahan tersebut berjalan dengan lancar tanpa adanya masalah hingga sore menjelang. Cantika yang duduk di samping Antares, sudah terlihat kelelahan. Perlahan, ia turun dari kursi pelaminan itu dan bergerak membuka sepatu yang melekat di kakinya. Melihat pergerakan Cantika, Antares segera beranjak dan duduk di berjongkok di hadapan istrinya itu. Kenapa? Tanya Antares. Kami Tika sakit, Om. Betisnya juga pegel pakai sepatu tinggi, jawab Cantika dengan pelan. Sudut bibir Antares tersungging. Ia tersenyum kecil pada Cantika yang benar-benar terlihat lesu. Buka saja jika begitu, kata Antares. Atau, kamu ingin kembali ke kamar lebih dulu? Tawarnya. Buka aja dulu deh, Om. Gak enak juga kalau Tika pergi duluan dari sini, timpal Cantika dengan wajahnya yang meringis. Tanpa berbicara apapun lagi, Antares menyingkap sedikit gaun pengantin yang dipakai oleh istrinya, lalu ia membuka sepatu yang melekat di kakinya. Di saat Antares sedang bersikap manis pada Cantika, seorang wanita berpakaian seksi, tiba-tiba menerobos keamanan dan masuk ke dalam aula pesta. Bahkan, wanita itu meneriaki nama Antares Wilson. Lepaskan aku, lepaskan. Aku ingin bertemu dengan Antares Wilson dan menagih janjinya padaku. Teriak wanita berpakaian seksi itu pada kedua penjaga yang berusaha untuk menghentikan kegilaannya. Maaf, Nona. Hanya tamu yang memiliki kartu undangan yang diizinkan masuk ke tempat ini. Ujar salah satu penjaga itu dengan tegas. Aku ingin bertemu dan berbicara dengan Antares. Jangan hentikan aku, sialan. Mendengar keributan, Antares beranjak dari duduknya dan menatap ke arah sumber suara. Begitu melihat wanita yang datang, mata Antares langsung melotot dengan wajahnya yang memerah. Dia, gumam Antares. Lepaskan, lepaskan aku. Aku ingin bertemu dan berbicara dengan Ares. Wanita berpakaian seksi itu tak henti-hentinya berteriak minta dilepaskan pada beberapa orang penjaga yang menahan kedua tangannya. Merasa malu dengan kekacauan yang terjadi, Jackson yang berada di sana pun meminta para penjaga itu untuk melepaskan wanita itu. Lepaskan dia. Perintah Jackson. Mendengar perintah dari asisten pribadi majikan mereka, para penjaga itu pun melepaskan wanita yang mereka tahan. Lihat saja kalian. Kupastikan jika setelah ini kalian akan mendapatkan hukuman dari Ares, karena telah berani berbuat kasar padaku. Pekik marah wanita itu. Wanita itu mengibas-ngibaskan tangannya yang sebelumnya disentuh dan dicengkeram oleh para penjaga. Lalu, ia berlenggok,
berjalan menuju kursi pelaminan. "Siapa cewek itu?" "Pacarnya Om Tuan," tanya Cantika. Mata lelahnya menatap pada wanita yang mendekat. Ditanya oleh Cantika, Antares tidak menjawab. Ia malah melepaskan tangannya dari tubuh istrinya dan turun dari kursi pelaminan tersebut. Cantika yang berdiri di depan kursi pelaminan itu pun terdiam. Ia menatap pada punggung Antares yang berjalan menjauh darinya. Di bawah pelaminan, tubuh Antares disambut pelukan erat wanita berpakaian seksi itu. Hal itu membuat wajah Cantika berubah merah. "Hani, aku kembali. Kamu pasti sangat rindu padaku, kan?" tanya wanita itu. Dengan erat, ia memeluk punggung Antares dan menempelkan wajahnya pada dada pria itu. "Lepaskan tanganmu dari tubuhku," kata Antares. Ia berbicara dengan pelan, tetapi penuh penekanan. Bukannya mendengarkan perkataan Antares, wanita itu malah semakin menggila. Ia mengeratkan pelukannya, bahkan tangannya bergerak mengusap punggung Antares yang dibalut oleh kemeja putih dan jas hitam mewah. "Jangan melampaui batasanmu, Fiona. Aku bisa saja menghabisi nyawamu saat ini juga," bisik Antares. "Lakukan jika kamu tega, Hani. Apakah kamu lupa, bagaimana dengan pelayanan yang selama ini kuberikan? Akulah yang layak dan pantas menjadi pendampingmu, bukan wanita itu ataupun wanita lainnya," kata wanita itu. Ia menimpali perkataan Antares dengan suaranya yang keras. Mendengar perkataan keras wanita yang memeluk tubuh suaminya, wajah Cantika semakin memerah. Kini, air mukanya tak dapat diartikan. Sedih, malu, atau marah tak dapat dipastikan. Yang pasti, Cantika tiba-tiba menjinjing gaunnya dan ikut turun dari kursi pelaminan itu. Ia berjalan mendekati suaminya yang dipeluk oleh wanita lain tanpa menggunakan alas kaki. "Cantika," tegur Jackson. Pria itu mendekati Cantika dan menegurnya. Namun, bukan Cantika namanya jika tidak tebal telinga. Belum sampai pada posisinya, langkah Cantika dibuat terhenti oleh sikap suaminya. Antares melepaskan pelukan wanita itu dan mendorong tubuhnya dengan kasar hingga terjatuh dan terhempas ke lantai. "Sudah kukatakan, jaga batasanmu," bentak Antares. Antares membentak sambil menunjuk pada wajah wanita bernama Fiona itu. Ekspresi wajahnya terlihat marah, jelas jika Antares merasa malu pada sisa tamunya yang masih berada di acara tersebut. Tuan Kaisar Adam Prasetya dan Rein Olivia selaku istrinya, tampak terkejut melihat kedatangan seorang wanita di acara pesta tersebut. Asal dari cerita, dinikahi teman mama. Best couple Om Kai dan Rein. "Kamu pembohong, Antares. Kamu telah berjanji akan menikahiku, tapi ternyata kamu mengingkari janji. Setelah apa yang kuberikan, bisa-bisanya kamu memperlakukan aku seperti ini," pekik wanita itu. Fiona Glenn namanya, putri dari seorang pengusaha yang bergerak di bawah naungan W Corporation. Wanita itu baru saja kembali dari Singapura dan langsung menuju hotel tersebut setelah mendengar kabar pernikahan Antares Wilson yang selama ini ia sukai. Bahkan, dengan cuma-cuma Fiona merangkak ke atas ranjang Antares untuk memberinya kenikmatan. Wanita itu bermimpi di siang bolong untuk menjadi Nyonya Wilson dengan cara yang menjijikkan. Sayangnya, Antares Wilson tahu dan dapat menebak apa isi kepala wanita itu yang gila harta dan kekuasaan. Lagi pula, Antares tak ingin mendapatkan sisa orang, terlebih lagi ada Cantika yang lebih segala-galanya. "Saya tidak pernah mengatakan jika saya akan menikahi kamu dan menjadikan kamu bagian dari hidup saya. Jadi jika kamu mengatakan saya mengingkari janji, sepertinya kamu salah dan otakmu perlu dicuci," tutur Antares dengan santai. Suara pria itu memang santai,
tetapi menyimpan kemarahan di dalam dirinya. "Kamu pembohong, kamu penipu, Antares," pekik wanita itu. "Apakah kamu lupa, seberapa seringnya aku menghangatkan tempat tidurmu? Apakah saya pernah meminta kamu melakukan semua itu?" Tanya balik Antares seraya tersenyum smirk. "Ingatlah, Fiona. Kamu sendiri yang memohon dan merangkak ke atas tempat tidurku tanpa diminta." Pria itu mengingatkan Fiona, bagaimana sikap dan tingkahnya yang begitu memalukan selama ini. "Cek. Lagi pula, aku tidak mungkin menjadikan barang second sebagai bagian dari galeriku," kata Antares. Ia berdecak sebal sembari bergerak mundur sebanyak 2 langkah dari posisi Fiona yang terduduk di lantai, dan mensejajarkan posisinya dengan posisi Cantika. Mendengar perkataan Antares, wajah Fiona merah padam. Ia menatap marah pada Antares dan juga Cantika yang berdiri dengan jarak 1,5 meter dari posisinya berada. Perlahan, Fiona bangkit dari posisinya terduduk. Lalu, ia mendekati Cantika yang terdiam dan menjadi pendengar perkataan menjijikkan antara dirinya dan Antares. "Semua ini karenamu, wanita sialan. Kamu merebut Ares dariku," pekik wanita itu pada Cantika. "Jauhkan dirimu dari istriku. Berani menyentuhnya, maka akan kupatahkan tangan kotormu itu," bentak Antares. Matanya melotot tajam pada Fiona yang mendekati istrinya. "Jack, hubungi Glen Amor. Perintahkan pria tua itu untuk membawa putri jalangnya pergi dari sini," perintahnya pada Jackson. "Baik, Tuan," sahut Jackson dengan patuh. Jackson yang diperintahkan untuk menghubungi Glen Amor selaku ayah dari Fiona itu, segera melipir dan mengeluarkan ponselnya. Diperintahkan menjauh dari Cantika, Fiona tidak mengindahkan perkataan Antares sama sekali. Ia malah bergerak mendekat dan hendak memukul wajah Cantika yang terlihat lelah. Namun, yang terjadi di luar dugaan. Bahkan, membuat semua orang tercengang, termasuk Antares sendiri. "Jangan macam-macam ya, Tante. Berani nyentuh wajah Tika, Tante bakalan dapat balasan 3 kali lipat." Cantika yang hendak dipukul oleh Fiona, dengan cepat menangkis dan menahan pergelangan tangannya. "Sialan kamu. Bocah kampungan," maki Fiona. Wajahnya semakin memerah lantaran dipanggil dengan sebutan, "Tante," oleh wanita bertubuh kecil pendek yang ada di hadapannya. "Tika emang kampungan, tapi seenggaknya, Tika yang jadi pemenang di hati dan hidupnya Om Ares," kata Cantika dengan berani. "Tika gak tahu gimana masa lalu dan apa yang udah pernah Tante lakukan sama Om Ares sebelumnya. Yang pasti, sekarang Om Ares adalah milik Tika, bukan Tante atau perempuan lainnya," tegasnya dengan mata mendelik sempurna. Saking melototnya mata itu, seolah ingin keluar dari cangkangnya. Aksi yang ditunjukkan oleh Cantika, membuat Rain selaku istri dari Tuan Kaisar bersorak gembira. "Mau bertaruh? Istrinya Tuan Antares pasti menang," ujar Rain pada Kaisar, suaminya. Mendengar perkataan istrinya, Tuan Kaisar hanya tersenyum tipis dan geleng-geleng kepala. Yakin jika Antares benar-benar menginginkan kamu?" tanya Fiona dengan nada mengejek. Sengaja menyulut sumbu agar Cantika terbakar. Namun, Cantika sama sekali tidak terpengaruh. Ia tetap bersikap tenang dan santai. Ya, meskipun ada kekecewaan dan kemarahan yang terpendam di hatinya terhadap sosok Antares yang ternyata kerap bercocok tanam di ladang maupun sawah orang. "Yakin dan gak yakin, apakah ada urusannya sama Tante?" tanya balik Cantika. Ia yang jengkel, bergerak mendorong tubuh Fiona dengan kasar, membuat tubuh itu kembali terhempas ke lantai untuk yang kedua kalinya. Bruk! Tubuh Fiona benar-benar jatuh terhempas ke lantai ruangan tersebut.
Antares yang melihatnya, terlihat begitu puas. Ia senang melihat aksi Cantika yang ternyata tidak mudah disentuh oleh orang lain. Tak lama kemudian, Glenn Amor yang dihubungi oleh Jackson pun tiba bersama kedua anak buahnya untuk menjemput Fiona. Astaga! Ada apa ini, Tuan? Apa yang sudah dilakukan oleh Vio? Begitu tiba, Glenn Amor yang rambutnya sudah mulai memutih, bertanya pada Antares Wilson yang bersedekap tangan di dada. Lihatlah putri Anda, Pak Glenn. Datang dan mengacaukan pernikahan Tuan Muda dan Nona Cantika. Timpal Jackson. Ia mewakili Antares untuk menjawab pertanyaan Glenn Amor. Mendengar perkataan Jackson, Glenn Amor berbalik, menatap pada putrinya yang kini berdiri tidak jauh darinya. Kapan kamu pulang? Dan, kenapa kamu kemari? Tegur Glenn Amor pada Fiona. Aku kemari karena ingin menagih janji Antares yang katanya akan menikahiku, Ayah. Aku tidak terima dia menikah dengan wanita lain, jawab Fiona. Wanita itu masih saja menagih janji yang memang tidak pernah dilontarkan oleh mulut Antares. Cek. Putrimu benar-benar sakit jiwa dan sakit otak, Glenn. Apakah dia pantas menjadi istriku? Tanya Antares pada Glenn Amor dengan santai. Glenn Amor menatap kasihan pada putrinya yang direndahkan, tetapi juga tidak berani menentang Antares. Yang ada, karir dan kehidupan keluarganya akan hancur saat itu juga jika berani membuat kesalahan. Ayah, lakukan sesuatu. Vio sudah memberikan semuanya pada Ares, ucap Fiona. Ia tiba-tiba menangis di hadapan ayahnya. Melihat tangisan Fiona, Cantika mencebikkan bibirnya. Lalu, ia kembali ke kursi pelaminan dan duduk di sana. Berdiri di samping Antares, membuat kakinya semakin terasa pegal. Jadi lebih baik, ia duduk diam dan menyimak dengan pesona imut yang ia miliki. Tuan, tidak bisakah Anda pertimbangkan semua pengorbanan yang telah dilakukan dan diberikan oleh putri saya? Tanya Glenn Amor. Suaranya pelan, dan terkesan ditahan. Antares Wilson tertawa, ia merasa lucu dengan perkataan pria tua yang berada di hadapannya. Pengorbanan apa yang dimaksud olehnya? Pengorbanan apa yang sudah dilakukan oleh putrimu, Amor? Apakah menggoda dan merangkak ke atas tempat tidurku adalah sebuah pengorbanan? Tanya balik Antares. Sengaja mempermalukan Glenn Amor dan putrinya. Mendengar perkataan Antares, wajah Glenn Amor memerah dan memucat. Jelas, jika ia merasa malu dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Antares. Perlu diketahui, Glenn, bahwa aku, Antares Wilson tidak pernah meminta putrimu untuk menggodaku. Tegas Antares dengan suaranya yang tertahan. Satu lagi, kenapa dirimu tidak terdaftar dalam tamu undangan ini? Itu karena dirimu tidak jauh lebih penting bagiku dan juga perusahaan W Corporation. Dengan santainya, Antares menghina pria tua yang berada di hadapannya. Membuat Glenn Amor merasa semakin malu. Sekarang enyahlah dari sini dan bawa putrimu, sebelum aku berubah pikiran. Ujar Antares. Pria itu mengusir Glenn Amor dan Fiona dari tempat tersebut. Ia tak ingin, pengacau itu berada lebih lama di acara pernikahannya. Diusir oleh Antares, Fiona memberontak dan mengamuk. Ia tidak ingin pergi dari tempat itu. Tidak. Aku tidak mau pergi dari sini, Ayah. Wanita itu tidak pantas menjadi istri Ares, karena akulah yang pantas. Aku yang berhak duduk di kursi pelaminan itu. Teriak Fiona. Lantaran tak ingin pergi dari tempat tersebut, akhirnya para penjaga dan anak buah Antares, menyeret dan melempar Fiona keluar dengan cara yang memalukan dari sana. Memalukan. Jam menunjukkan pada pukul 23.17 malam,
Antares yang menemani rekan-rekannya merayakan pesta pernikahannya dengan cara berdansa dan menikmati minum-minuman beralkohol, baru saja kembali ke kamar hotel yang dijadikan kamar pengantinnya dan Cantika. Di dalam kamar itu, dilihatnya Cantika berbaring di atas ranjang king size dengan tubuhnya yang hanya dibalut oleh lingerie berwarna hitam mewah. Dengan langkah santainya, ia mendekat ke arah ranjang dan naik ke atasnya. Niatnya ingin memeluk tubuh Cantika dan ikut memejamkan mata. Namun nyatanya, Cantika yang berbaring dengan posisi miring belum tidur dan malah menolak sentuhannya. "Jangan sentuh," kata Cantika. Suaranya lirih, dan nyaris tidak terdengar. Wanita itu berbicara lirih sembari melepaskan jangan Antares yang melingkar di perutnya. "Kenapa? Saya tidak mabuk dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol kok." "Jangankan minuman, merokok saja tidak pernah," ucap Antares tak kalah pelan. Ia tak menyadari dari mana asal penolakan Cantika. Tanpa mengindahkan ucapan Antares, Cantika beringsut dan menghindari suaminya. Setelah mengetahui Antares kerap berhubungan badan dengan wanita lain, perasaan Cantika menjadi sakit. Hatinya memberontak dan tidak dapat menerima semuanya. Ya, meskipun ia tahu jika semua itu adalah hak Antares sebagai seorang pria yang memiliki kekuasaan besar, serta terjadi sebelum memiliki hubungan dengannya, tetap saja rasanya sakit. Terlebih lagi, status pernikahan yang mereka jalani saat ini, belum tentu merubah dan menghentikan kebiasaan Antares yang kerap jajan di luaran sana. "Sayang, kenapa sih? Kamu marah karena saya menemani rekan-rekan saya berpesta?" tanya Antares. "Saya hanya menemani, duduk diam di sana sebagai rasa hormat dan terima kasih atas kehadiran mereka di acara pernikahan kita, itu saja. Saya tidak melakukan apapun kok, jadi kamu jangan marah." Pria itu berusaha membujuk Cantika yang merajuk dan menghindarinya. Bahkan, ia yang selama ini kerap berbicara dengan kasar dan tidak sabaran, kini berbicara lirih dan lembut pada istrinya. "Tika gak ada masalah sama teman-teman kerja Om yang ada di acara pesta," timpal Cantika. "Jika tidak ada, kenapa kamu seperti ini?" Kamu marah pada saya, tidak mungkin tanpa sebab kan?" tanya Antares. Ia berbicara sembari beringsut dan duduk bersandar pada kepala ranjang. Ditanya seperti itu oleh Antares, Cantika tiba-tiba menangis terisak. Ia tengkurap, menangis dengan wajahnya yang menempel pada bantal. Tangisan tanpa suara dengan tubuhnya yang bergetar, membuat Antares merasa cemas dengan keadaan istri kecilnya. "Katakan, Cantika, kenapa kamu marah dan menangis seperti ini? Apa salah saya?" tanya Antares. Ia kebingungan dan cemas melihat sikap Cantika yang marah dan menangis tanpa sebab. Semakin ditanya, maka semakin menjadi pula isak tangis Cantika. "Udah berapa banyak tante-tante yang tidur sama Om?" tanyanya dengan suara yang kurang jelas. "Apa? Tolong jangan bicara sambil menangis. Saya tidak jelas mendengarnya," kata Antares.